Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati juga bapak-bapak, kemarin kita masuk ke bab sholat Jumat, pasal sholat Jumat. Ini kalau bab sholat Jumat nih bapak-bapaknya sedikit yang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil kitab yang lain biar agak lebar. Kitab At-Taqri Rabbus Sadidah. Bab Salatil Jum'ah. Salatul Jum'ati rak'atani tu'addayani fil yaumil ma'ruf fi waqti dhuhri. Salat Jumat itu jumlahnya 2 rakaat. Pernah Bu Jumatan? Tapi 2 rakaat. Salat Jumat itu 2 rakaat yang dilaksanakan fil yaumil ma'ruf, di hari yang sudah kita kenal. Hari apa Bu? Ya Jumatan di hari Jumat ya. Fi waktu dhuhri, waktunya di waktu zuhur. Wal mu'tamadu annaha shalatun mustaqillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, pripun Pak? Ya. Siap. Oh iya, berarti nanti disebut di mana? Siap, insya Allah. Itu buat si Kura sudah ditransfer ke Kang Pur. Iya, iya. Iya. Ya, alhamdulillah, wong. Sawaun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan bentar Bu ya. Wal mu'tamadu annaha shalatun mustaqillatun wa laysat dhuhran maksuratan. Pendapat muktamad, pendapat yang kuat bahwa sholat Jumat itu ya sholat sendiri. Apa maksudnya? Ya sholat Jumat sorangan, bukan pengganti duhur, bukan ya, bukan pengganti. Atau di sini apa namanya? Bukan duhur maksurah, bukan duhur yang diringkes jadi 2, bukan. Jumat ya Jumat, duhur ya duhur. Kemudian fadilatuha, keutamaan sholat Jumat. Ia afdhalus sholawatil mafrudati. Sholat Jumat itu termasuk paling utamanya sholat wajib. Termasuk paling utamanya sholat wajib. Afdhalus sholawat al-mafrudah. Wa jama'atuha afdhalul jama'at. Jamaahnya, jamaah Jumat sebaik-baik jamaah. Sebaik-baik sholat wajib, kemudian sebaik-baik jamaahnya sebaik-baik jamaah. Wahiyya min khususiyati hadil ummati. Sholat Jumat itu termasuk spesial untuk umat ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di nabi-nabi terdahulu tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat Jumat. Ini spesial untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wabil hadisi, ya, maka eman-eman ibu-ibu sudah spesial untuk umat ini, kok masih tidak mau Jumat?
dikasih yang spesial tidak. Wafil hadis tersebut dalam suatu hadis as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, dari Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhanin, wa ramadhanun ila ramadhanin, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, ada pelebur dosa di antara keduanya, ya, di antara semuanya. Syaratnya idza jetunibat al-kabairu, ketika mau meninggalkan dosa-dosa besar. Dari antara sholat ke sholat berikutnya, ibu-ibu, ada pelebur dosa. Antara maghrib ke isya ada pelebur dosa, antara isya ke subuh ada pelebur dosa, dari subuh ke duhur pelebur dosa, dari duhur ke asar pelebur dosa, dari asar ke maghrib pelebur dosa. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak sholat duhur, kemudian sorenya sholat asar, maka dosa di antara duhur dan asar dihapus. Ketika berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu sholat maghrib, maka dosa antara asar dan maghrib dihapus. Kemudian dari Jum'ah ke Jum'ah berikutnya juga ada pelebur dosa. Tadi siang Jumatan, maka ketika Jumat besok Jumatan lagi, di antara Jumat itu dosa-dosanya diampuni. Bapak-bapak, ya, kalau ibu mah enggak Jumatan, ibu mah jamiahan, ya. Kemudian Ramadan ila Ramadanin, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya juga pelebur dosa. Kemarin ibu-ibu Ramadan ikutan Ramadan enggak kemarin? Puasa. Tarawih. Maka Ramadan berikutnya puasa lagi, tarawih lagi, dosa-dosa antara Ramadan itu setahun dihapus. Nah, syaratnya idastunibat al-kabairu, ketika selama itu bukan dosa besar. Dosa besar itu M5, ya, termasuk meninggalkan sholat, termasuk dosa besar. Man ghassala yaumal jum'ati, ini masih apa? Masih keutamaan Jumat. Ini biar bapak-bapak semangat. Siapa orangnya mandi di hari Jumat, kemudian bersuci di hari Jumat, kemudian berangkat ke Bak. Berangkatnya ke Bak, bapak-bapak, sudah ke Bak juga mendekat ke mimbar. Jadi tidak cukup kalau hanya ke Bak saja, tapi di belakang. Kemudian wamasa walam yarkab, berangkatnya jalan kaki, tidak naik kendaraan. Wadana minal imami, kemudian dia mendekat kepada imam itu khatib. Fastama'a walam yalgu, kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama, mendengarkan khutbah dengan khusyuk, tidak nundutan. Tapi kebanyakan pada nundutan, ya. Kalau khutbah sedang naik mimbar, ini kepala pada hilang semua. Walam yalgu, dan tidak ngobrol, tidak lalai. Maksudnya konsentrasi mendengarkan khutbah. Maka kana lahu bikulli fatwatin amal sanatin, maka untuknya
orang yang tadi mandi Jumat, mandi itu maksudnya adalah mandi sunnah Jumat. Maka baginya untuk setiap langkahnya dicatat pahala setahun setiap langkah. Makanya hanya 50 langkah kesajeuleuh 50 tahun. Pahala naon setahun teh? Pahala urangna puasa, pentingna sholat. Jadi ibu bapak-bapak lamun mandi heula mangkatna kebar deket ke barisan pertama ya, kemudian apa? Konsentrasi mendengarkan khutbah, berangkatnya jalan kaki, maka dapat pahala puasa dan sholat selama setahun. Setiap langkahnya 50 langkah 50 tahun, 100 langkah 100 tahun. Makanya hayang meunang aya jalanna ka Karangjunti ka Temorea ka Gili Leuweung. Tapi makata ka Kembat, maka tengah 12 ka Temorea anjok masjid bubar. Itu keutamaannya. Kemudian kapan Jumatan mulai diwajibkan? Ayo kapan ke? Nunyaon jawab benang permen. Sanatu fardiyatiha, kapan mulai difardukannya diwajibkannya Jumat? Furidot bi Makkah Lailatul Isra'i wal Mi'raji. Jumatan mulai difardukan yaitu di kota Mekah di malam Isra Mi'raj. Wa awwalu man shallaha As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Orang pertama yang melakukan sholat Jumat namanya sahabat As'ad bin Zurarah. Sahabat As'ad bin Mus'ab bin Umair serta Mus'ab bin Umair. Nahiyata Quba bil Madinah, di sekitaran Quba di kota Madinah al-Munawwarah. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi tidak sempat sholat Jumat di Mekah diadami tamakunihi minha, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sholat Jumat di kota Mekah pada waktu itu. Kenapa? Di kaunil muslimina mustahfin, karena keadaan umat Islam pada waktu itu masih sembunyi. Kiroting sembunyi karena Jumatan jadi kajelnya. Makanya waktu itu belum dimungkinkan sholat Jumat di Mekah.